Sobat ya, tadi ke sekolah sudah sarapan ya? Sudah mandi? Ya, datang sekolah harus sarapan, harus mandi, dan ingat ya, selalu taati protokol kesehatan ya, karena sekarang kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Jadi kalau keluar rumah itu harus pakai masker, jaga jarak. Kemudian setelah beraktivitas kita cuci tangan pakai sabun, air yang mengalir, itu ya. Selalu jaga ya supaya kita terhindar dari penyakit yang namanya corona ya. Jadi Pak mau cek dulu kehadirannya. Hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah. Dari kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan untuk datang ke sekolah menuntut ilmu walaupun masih dalam suasana COVID seperti ini ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang datang duluan tadi? Adel ya, Adel. Kita silakan pimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah ya. Jadi pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita belajar matematika tentang pengukuran sudut ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengetahui cara pengukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan unsur derajat dengan tepat ya. Kemudian di penilaian kita pada hari ini kita menggunakan 3 jenis penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Pak, lihat sikap sekalian dari pertama masuk kelas tadi sampai berakhirnya pelajaran ya. Pak, lihat sikapnya, Pak nilai sikapnya. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan Pak lihat pada saat diskusi. Nanti Pak bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Pak lihat keaktifannya dalam diskusi ya, apakah bekerja semua atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nanti pada penilaian ini Pak bagikan dalam bentuk tes ya. Nanti kalian jawab pada akhir pembelajaran nanti. Jadi sampai situ mengerti ya? Ya, mengerti. Jadi sekarang kita mulai pembelajaran kita tentang pengukuran sudut. Tapi sebelumnya Pak mau lihat kelas 3 kalian pernah mempelajari tentang sudut ya. Sudut apa saja yang masih kalian ketahui? Sama sudut apa? Sudut lancip. Apa sudut lancip itu? Sudut yang kurang dari 90 derajat, betul. Yang kedua sudut apa lagi? Siku-siku. Siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang betul, besarnya 90 derajat. Yang ketiga sudut apa? Sudut tumpul. Lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan sudut apa lagi? Sudut lurus, betul. Sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat ya. Jadi sudut juga berhubungan dengan segitiga ya. Segitiga banyak penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya apa saja yang berbentuk segitiga? Atap rumah berbentuk segitiga. Kenapa dibentuk segitiga? Supaya apa? Supaya air dapat jatuh, air tidak masuk ke dalam rumah. Banyak sekali ya dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang berbentuk segitiga. Sekarang kita tonton videonya ya. Apa saja yang berbentuk segitiga? Coba kalian lihat, kalian tonton dulu.
Ya, baiklah. Tadi kalian sudah menonton video tentang segitiga ya. Apa saja penerapan segitiga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata banyak sekali ya. Apa saja tadi? Atap rumah, tenda pramuka dibikin seperti segitiga. Misalnya apa lagi? Kopi badur segitiga. Apa? Burung. Tentunya segitiga itu dibuat ya. Tentu ada alasannya. Seperti tadi, kenapa atap rumah dibuat segitiga? Untuk apa? Supaya air hujan tidak masuk ke dalam rumah, supaya air hujan itu langsung turun ke tanah. Begitu ya, banyak sekali penerapannya. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan kita pada hari ini tentang pengukuran sudut ya. Coba lihat di depan, di ruang kelas atau di rumah kalian terdapat jam dinding ya. Tentunya ada jam dinding seperti ini di sekolah, ada di belakang, kemudian di rumah juga ada jam dinding seperti ini ya. Kita dapat menentukan sudut dengan menggunakan jam dinding ya. Coba ini pukul berapa ini? Pukul 9. Pukul 9. Jarum pendek berada di angka 9. Kemudian jarum panjangnya di angka 12. Coba hitung sudutnya. Cara kita hitung sudut, kita letakkan ya sudut di angka 0, busur derajat. Ini namanya apa nih? Penggaris. Penggaris apa? Busur derajat, betul. Ini ya, letakkan di angka 0 pada titik sudut angka 0, angka 9 dan angka 12. Ini membentuk berapa derajat ini? 90 derajat. Berarti ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Yang besarnya 90 derajat adalah sudut siku-siku. Kemudian ada cara yang lain juga untuk menentukan sudut dengan menggunakan jam ya. Ini berada pada angka berapa ini? Jarum pendek? Jarum panjangnya? Angka 12. Jadi ini sudut terkecil aja yang kita cari adalah sudut ini ya. Antara 9 dan 12. Kita cari sudutnya, gitu ya. Nah, jadi setiap satu angka ini sama dengan 30 derajat. Ya, setiap satu angka 30 derajat. Kalau dari angka 9 ke 12 ada berapa angka? Ini 30 derajat, ya. Melangkah ke angka kedua, 30 tambah 30 berapa? 60. Di angka ketiga 60 tambah 30 berapa? 90. Ini membentuk sudut 90 derajat. Ini berapa angka ini? 1, 2, 3. Setiap satu angka sama dengan 30 derajat ya. 30 kali 3 90 derajat. Itu cara menentukan sudut dengan menggunakan jam. Kemudian yang kedua, kita menggunakan apa namanya nih? Busur derajat. Penggaris busur derajat ya. Kita coba kita buktikan ya. Ini segitiga apa namanya ini? Betul, segitiga siku-siku. Betul ya? Kalau segitiga siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Kita buktikan ya. Kita taruh titik sudut pada angka 0 ya. Titik sudut pada angka 0. Angka 0. Ya, garis yang satunya di sini, garis yang kedua. Ya. Dari 0 sampai angka berapa ini? 90. Jadi sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Jadi cara menentukan sudut dengan menggunakan busur derajat. Begitu ya? Ya. Jadi apakah ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan tentang pengukuran sudut? Berarti sudah bisa semua ya? Ya, mantap. Sudah bisa, berarti kalian sudah ngerti tentang bagaimana cara melakukan pengukuran sudut dengan tepat dengan menggunakan busur derajat ya. Jadi kalian sudah punya semua ya busur derajatnya? Ada di bawah?
Ada? Punya semua ya. Sekarang Pak bagikan kelas dalam 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD masing-masing ya. Jadi soalnya beda-beda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi setelah selesai nanti kalian perwakilan kelompok akan membacakan atau mempresentasikan hasilnya di depan ya. 2 kelompok mempresentasikan hasilnya di depan. Kemudian kelompok yang lain menanggapi hasil temannya, menanggapi hasil kelompok lain. Betul apa tidak hasil kerja teman kelompok yang lain? Itu ya. Ya, Pak bagikan LKPD-nya. Ya, masing-masing bekerja dalam kelompok ya. Kelompok pertama ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok kedua silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Seperti pembagian tadi. Sampai di mana? Sudah ya? Kerjakan. Semua bekerja ya. Jangan sampai ada yang duduk saja. Kerjakan semuanya. Kelompok ini sudah ya? Ya, semua bekerja anak ya? Jangan sampai ada yang tidak bekerja. Semuanya bekerja. Ya. Lihat bentuk segitiganya, kemudian ukur pakai busur derajat ya. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, siapa maju duluan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Tulis hasilnya di depan. Bawa hasilnya ditulis di depan. Ya. Kelompok lain silakan lihat ya. Tanggapi hasil temannya. Silakan. Sudut ABC 90 derajat, sudut BCA 45 derajat, sudut CAB 45 derajat. Jumlah dari ABC tambah BCA ditambah CAB sama dengan 90 derajat tambah 45 derajat tambah 45
derajat sama dengan 180 derajat. Ya, inilah hasil kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana hasil kelompok 1? Betul ya? Sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Hasil kelompok kami, segitiga sama kaki, ABC 65 derajat, BCA 65 derajat, CAB 45 derajat. Jumlah dari ABC tambah BCA tambah CAB sama dengan 65 derajat, tambah 65 derajat, tambah 45 derajat sama dengan 175 derajat. Ya, bagaimana hasil kelompok 2? Salah. Kenapa salah? Karena segitiga sudutnya 180 derajat. Itu berapa? 175 derajat. Jadi salah ya? Iya, sekarang kita buktikan benar apa salah ya? Ya. Tadi kita sudah diskusi kelompok ya. Jadi dari hasil diskusi kita sudah mengetahui cara melakukan pengukuran sudut ya. Sudah ngerti semua? Sudah. Atau ada yang perlu ditanyakan? Enggak ya. Sekarang untuk kegiatan terakhir Pak melakukan penilaian pengetahuan dengan cara membagikan tes. Kalian isi nanti ya. Tesnya ya, silakan. Isi tesnya. Lagi ke belakang. Ya. Ini ke belakang. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan. Sudah selesai ya? Ya, kumpulkan. Kumpulkan. Terus sekalian, dari pertemuan pada hari ini tentang pengukuran sudut dengan unsur derajat, masih ada yang belum ngerti? Ada yang perlu ditanyakan? Ada, berarti sudah ngerti semua ya, sudah bisa semua. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah bisa tercapai ya, yaitu mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Ya, jadi apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Apa saja? Tulis jenis sudut. Jenis sudut. Sudut apa saja? Lancip. Lancip. Apa sudut lancip itu? Ya, sudut yang kurang dari 90 derajat. Sudah sudut apa lagi? Siku-siku. Siku-siku, yaitu sudut yang betul, besarnya 90 derajat. Apa lagi sudut apa lagi? Bertumpul. Apa sudut tumpul itu? Iya, lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kemudian yang terakhir sudut apa lagi? Sudut lurus, itu sudut yang besarnya 180 derajat ya. Jadi
tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai. Kemudian untuk lebih barokah pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini, kita pimpin doa dulu ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Wendy, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sekian ya. Jadi pas selalu ingatkan karena sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Jadi protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan ya. Dengan cara apa? Keluar rumah pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun di air mengalir ya. Itu saja ya. Ya, Pak cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Billahi